Oke teman-teman, kita akan belajar mengonfigurasi di perangkat simulasi Cisco Packet Tracer. Nah, di sini kita kenalan dulu yang namanya Cisco. Apa itu Cisco? Cisco adalah perusahaan teknologi asal Amerika Serikat yang berfokus pada perangkat jaringan komputer. Jadi Cisco ini adalah sebuah produk perangkat jaringan seperti router, switch, firewall, access point, dan lain-lain. Nah, di sini kita akan menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Apa itu Cisco Packet Tracer? Cisco Packet Tracer adalah sebuah aplikasi simulasi untuk membangun atau merancang instruktur jaringan. Jadi kita sebelum terjun atau langsung mengonfigurasi di perangkat asli, kita bisa merancang atau menguji coba perangkat jaringan yang ada di sini lah. Jadi di simulasi sekarang kita akan membuat jaringan LAN atau bisa disebut local area network. Jadi jaringan LAN itu cakupannya itu terbatas, jadi cuman hanya di satu gedung, kantor, ataupun rumah. Nah, ibarat gini nih, ibarat ini adalah sebuah gedung, ini juga gedung. Nah, ini gedung A, ini gedung B, dan di sini ada perangkat-perangkat jaringan berupa PC, dan ini juga sama berupa PC. Misalkan kita ingin ingin berkomunikasi dari gedung A ke gedung B, itu tidak bisa. Misalkan PC ini ingin berkomunikasi kepada PC yang ada di sini, itu tidak bisa. Misalkan PC ini ke PC ini ingin berbagi email ataupun yang lainnya lah, itu tidak bisa karena dia di antara dua LAN yang berbeda. Kalau PC ini dengan ini ataupun ini, dia misalkan berkomunikasi itu bisa karena di dalam satu LAN yang sama. Nah, sama juga yang ini juga misalkan PC ini berkomunikasi atau mengirim pesan ke PC ini atau ini itu bakal terkirim, kecuali dari PC ini ke PC ini, karena dia tidak bisa, karena dia di antara dua LAN yang berbeda. Jadi kita langsung saja ke prakteknya. Kita buka dulu yang namanya aplikasi Cisco Packet Tracer. Maaf nih, mulai. Nah, tampilan awal ini kita disuruh login terlebih dahulu, karena saya nggak mau ribet lah, nggak mau login gitu. Kita copot dulu atau kita nonaktifkan dulu wifi kita. Jadi kita jangan sampai terhubung ke internet. Terus kita close aplikasi Cisco, kita kembali lagi. Nah, sekarang kita boleh yang namanya mengaktifkan kembali internet kita atau wifi kita. Saya sambungin lagi ini. Nah, di sini kita akan mendemokrasi atau mensimulasi jaringan LAN berupa satu switch dan 4 PC. Kita ke menu network device, kita ke menu switch. Nah, di sini ada berbagai macam perangkat switch dari Cisco Packet Tracer. Kita milih PT switch saja ya.
biar simple. Kalau pakai switch ini misalkan sama-sama PT switch, nah di sini kita harus mengasih port secara manual, jadi kita harus mengisi port-port ini secara manual, jadi port-portnya masih kosong. Kalau yang ini mah jadi dia sudah ada tuh, sudah ada port-portnya, jadi biar nggak ribet lah. Jadi kita pakai switch yang ini saja, kita hapus, terus kita ke end device, terus kita ke end device ini, terus ke PC 1 2 3 4. Terus kabelnya kita menggunakan kabel stripe karena kita akan menyambungkan dua device yang berbeda. Misalkan kita ingin menghubungkan device yang sama seperti PC ke PC gitu, itu kita harus menggunakan kabel ini crossover. Nah, karena kita menghubungkan dua device yang berbeda, jadi kita menggunakan kabel stripe. Kita sambungin ke flash ethernet. Nah, jika sudah, kita langsung saja ngasih IP atau mengonfigurasi PC ini biar kehubung dari satu PC ke PC yang lain. Nah, di sini kita akan mengisi IP. Nah, sebelum kita mengisi IP, kita harus tahu dulu apa itu IP address. IP address adalah singkatan dari Internet Protocol Address, yang dimana IP address itu berfungsi untuk alamat lah, alamat dari sebuah perangkat jaringan. Jadi perangkat jaringan itu bukan PC saja, itu ada laptop, HP, tablet, TV, dan lain-lain. Jadi semua perangkat yang terhubung ke jaringan itu pasti ada yang namanya IP address. Jadi ibarat alamat, ya sama saja seperti alamat rumah kalian nih. Pasti semua rumah kan pasti ada alamat. Sama aja seperti perangkat jaringan, pasti ada alamat. Kita langsung isi saja alamat 192.168.1.1. Terus subnet masknya kita isi 255.255.255. Nah, kita juga harus tahu subnet mask itu buat apa. Jadi subnet mask itu untuk membagi paket, jadi supaya rata gitu. Misalkan dari paket internet dari XL, misalkan dari XL itu cuman dikasih 40, misalkan 40 Mbps dari XL, misalkan ibarat di sini ada XL. Nah, terus ke switch. Jadi si switch ini bakal mengecek semua device yang terhubung ke switch ini. Jadi misalkan nggak ada subnet masknya cuman IP doang, dia bakal nggak beraturan gitu. Misalkan PC ini 30 Mbps, ini 5, ini 1, ini 2, jadi nggak beraturan. Nah, biar apa namanya, biar terkontrol gitu, biar teratur, jadi ada yang namanya subnet mask. Jadi yang tadinya 40 Mbps dibagi rata, 40 dibagi device, banyaknya device. Misalkan banyaknya device ini ada 4. Nah, terus dari XL ada 40 Mbps, jadi 40 Mbps tersebut dibagi menjadi 4. Jadi masing-masing perangkat itu mendapatkan 10 Mbps, seperti itu. Kita close, kita ke PC 2, kita kasih IP lagi 92.168.1.2. Kenapa titik 2 ini 192.168
titik 1 titik 2 karena titik satunya sudah dipakai oleh PC 1. Jadi kalau kita titik 1 itu bakal berantakan, si Sweet tuh bakal bingung gitu cari ini, ngirim paket internet tersebut tuh kemana gitu, biar nggak bentrok lah, biar nggak bingung. Kita isi lagi 3, harus berurutan jadi epsilon 2 titik 8 titik 1 titik 4 dan 4. Nah kalau sudah terisi semua, terus kita uji dulu IP, kita config IP config untuk melihat IP config. Nah di sini sudah masuk IP addressnya, terus kita coba tes. Kan ini kan IP PC 1 kan IP-nya 192.168.1.1. Kita coba ingin mengetes apakah sudah terhubung ke PC, misalkan kita ingin mengetes jaringan dari PC 4 misalkan ping 192.168.1.4. Kenapa titik 4? Karena IP PC 4 itu titik 4 ya. Coba kita enter. Nah di sini sudah TTL, yang berarti itu sudah terhubung ke PC 4. Jadi PC 4 bisa mengirim email ataupun pesan ke PC 1. Ada juga sih yang lagi lebih simpel, itu menggunakan ini. Tinggal kita klik, misalkan dari PC 2 ke PC sini, PC 3. Ini kita klik ini dulu biar tahu. Nah sini sudah successful ini. Coba kita tes lagi dari PC 3 ke PC sini. Tuh sudah successful. Sini ke sini. Oh successful. Dan sekian pelajaran hari ini.